Di sini, seperti contoh pada Excel, terdapat pasien berusia 65 tahun dengan jenis kelamin female atau perempuan dengan total bilirubin sebanyak 0,7 pada darah. Lalu, tiret bilirubin dengan jumlah 0,1. Selanjutnya, alkalin fosfatase dengan jumlah 187. Selanjutnya, alamin aminotransferase berjumlah 16 dan asparatate aminotransferase berjumlah 18. Selanjutnya, total protein sebanyak 6,8. Albumin sebanyak 3,3. Albumin dan globulin ratio 0,9 dan datasetnya berjumlah 1, yang artinya pasien tersebut mengalami penyakit gangguan liver. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode data mining yang saya gunakan, yaitu adalah clustering, yang artinya metode pengelompokan data berdasarkan kemiripan karakteristik pasien. Dan alasan kenapa saya memilih menggunakan metode clustering, yaitu salah satunya adalah mengelompokkan pasien berdasarkan kondisi kesehatan hati, menemukan pola data tanpa perlu prediksi kelas, dan membantu memahami karakteristik pasien. Selanjutnya, mari kita ke aplikasi Rapid Miner. Baik, saya di sini akan menjelaskan tahapan pengolahan dataset pada Rapid Miner. Pertama-tama kita klik blank, lalu kita search pada menu operator, read CSV. Pilih yang paling bawah ini, lalu geret ke jendela proses, lalu kita lihat pada sisi sebelah kanan menu parameters. Kita klik import configuration, kita masukkan data ILPD tadi pada Rapid Miner. Pilih pada data ASUS, lalu tadi menyimpannya pada download. Pilih dan klik yang Indian Liver Patient Dataset. Lalu jika sudah klik next, tidak perlu ada yang dirubah pada bagian sini. Lalu klik next lagi, akan muncul seperti ini. Di sini kita akan merubah integernya. Klik segitiga bawah yang kecil ini dengan menggantinya change rule.
Pilih lagi dengan opsi ID. Lalu oke. Jika sudah, kita akan geser ke paling ujung, integer juga. Kita ubah dengan change rule. Change rule-nya kita ubah lagi ke opsi label. Jika sudah oke, klik finish. Lalu pada jendela proses read CSV ini, out disambungkan ke rest. Ya. Jika sudah, coba kita jalankan. Data berhasil saat di play akan muncul seperti ini. Udah banyak sekali ya, dan di sini tidak ada missing. Lalu balik lagi ke desain. Kita cari menu di Operatos dengan men-searching set true. Yang paling bawah ini, kita kirim ke jendela proses, lalu sambungkan ke sebelah nyari CSV. Sambungkan. Nah, cara menyambungkannya harus klik 2 kali pada set rule supaya kabelnya bisa menyambung. Lalu kita lihat pada sisi kanan, ada menu parameters. Atribut name-nya kita pilih angka 1. Lalu jika sudah, salahkan. Sudah, kita klik play pada segitiga biru ini. Baik, datanya akan muncul seperti di sini pada result. Jika sudah, kita kembali pada jendela proses lagi ke desain. Langkah selanjutnya kita akan memilih pada menu operator dengan men-searching filter. Example. Nah, yang ini bukan yang rank ya, tapi yang atasnya. Lalu kita geret ke jendela proses lagi dan sambungkan sebelahnya set row. Baik, jika sudah tersambung, kita akan lihat pada menu parameter sisi sebelah kanan. Nah, di sini kita klik filters. Add filters. Pilih pada segitiga bawah hitam kecil ini. Pilih terserah mau yang mana. Ini menunjukkan usia pasien, ini jenis kelamin, dan lain seterusnya. Sama seperti yang sudah saya jelaskan pada tabel Excel tadi artinya. Saya di sini ingin menggunakan, ingin memilih
dengan angka 65 usia pasien. Lalu di sini pilih yang sama dengan atau yang kurang dari atau yang lebih dari terserah. Tapi saya menggunakan sama dengan. Lalu usianya yang saya pilih adalah kurang lebih 35 tahun. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita jalankan pada segitiga warna biru atas. Akan muncul seperti ini datanya ya. Jika sudah, kita kembali lagi ke desain. Kita akan mencari pada menu operators lagi, yaitu select attribute. Select attribute. Pilih yang atas ini, klik, lalu garis pada jendela proses. Sambungkan di sebelahnya filter example. Sudah tersambung kabelnya. Ini tidak ada yang perlu dirubah pada menu parameters. Jadi langsung saja kita jalankan pada segitiga warna biru. Nah, akan muncul seperti ini. Ada jenis kelamin, umur, dan jumlahnya sebanyak ini. Lalu kita kembali lagi ke desain. Kita masih ingin mencari menu pada operators lagi, yaitu selanjutnya kita perlu mencari normalis. Pilih yang ini, lalu garis ke jendela proses, taruh di sebelahnya select atribut. Jika sudah, ini tidak ada yang perlu diganti juga, sama dengan select atribut. Langsung kita play saja pada segitiga warna biru. Akan muncul seperti ini. Jika sudah, kita balik lagi pada desain. Kita masih butuh lagi untuk mencari data pada operators. Selanjutnya adalah split data. Kita guide pada jendela proses. Nah, pada menu parameters, kita menekan pada tulisan edit. Di sini kita akan menambahkan 2 kolom pada radio. Yang pertama kita isi dengan angka 0,7. Dan bawahnya adalah 0,3. Oke, sudah. Kita klik OK. Lalu kita jalankan. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita balik lagi ke desain. Kita masih perlu tambahkan data lagi. Selanjutnya adalah clustering atau K-means. Kita create pada jendela proses. Kita taruh pada di sebelahnya
split data. Baik, kita geret di sini. Pada split data par, kita sambungkan ke hexa. Jika sudah, selanjutnya kita akan tarik ke bawah dulu. Yang par pada split data, kita tarik kabelnya pada res belah ujung kanan. Oke. Selanjutnya kita akan mencari data lagi cluster model model visualizer. Kita klik, lalu get udah proses lagi. Kita perhatikan pada clue yang ada pada clustering. Clue itu kita sambungkan pada mood milik cluster model visualizer. Sambungkan. Oke. Lalu yang clue punya clustering bawahnya kita sambungkan lagi dengan clue punya clustering model visual. Jika sudah, selanjutnya kita akan menarik pada visual di data cluster model visualizer ke res yang kedua. Jika sudah, kita akan sambungkan mood milik cluster model visualizer ke res yang ketiga. Baik, jika sudah, maaf yang bagian clustering tadi kita harus ganti pada menu parameter ini, kita ganti measure types-nya ke mixed measures. Nanti yang mixed measure juga yang bawahnya itu akan ganti dengan otomatis ya guys. Oke, jika sudah kita jalankan dan mengklik segitiga biru atas bagian sini. Ya, di sini akan menghasilkan resultnya di description, yaitu cluster 0, 3 items, cluster 1, 1 items, cluster 2, 2 items, cluster 3, 1 items, cluster 4, 1 items. Total number of items-nya sebanyak 8. Itu mari kita lihat pada folder view-nya. Seperti yang sudah saya bacakan di cluster model deskripsi sini, folder view-nya ini sudah tertampil sebanyak sama 3, 2, 3, 1, 2, 1, 1. Kita lihat pada graf muncul seperti ini. Dan kita akan melihat selanjutnya Centroid Table. Atribut ada cluster 0, cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4 dengan nominal seperti yang sudah tertampil pada sini. Selanjutnya kita akan melihat plot. Lalu
Kita lihat annotation. Kita lihat example set split datanya. Sudah tertampil di sini. Oke. Sudah. Ya sudah beres. Dan data tercentang mau berjalan seperti ini berarti tidak ada yang perlu diotak-atik lagi ya guys. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Apa itu CSV, apa itu rule, apa itu filter example, select attribute, normalis, build data, clustering model visual. Baik, yang pertama ada read CSV. Read CSV itu untuk memasukkan data pada ILPD tadi, set rule untuk menentukan label dataset. Kalau filter example itu untuk menghapus data yang tidak lengkap atau kosong. Selanjutnya select attribute itu adalah memilih atribut variabel yang digunakan. Lalu normalis adalah untuk menyamakan skala nilai pada data. Selanjutnya split data. Split data ini adalah untuk membagi data pada proses analisis. Selanjutnya ada cluster, yaitu untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Dan yang terakhir, ada cluster model visualizer, yaitu untuk menampilkan hasil clustering dalam bentuk visual agar lebih mudah dianalisis. Dan visualisasi data digunakan untuk melihat persebaran data dan hasil pengelompokan pasien dalam beberapa klaster seperti klaster 0, 1, 2, 3, dan 4 tadi. Dan hasil evaluasi performance model menunjukkan bahwa data berhasil dikelompokkan sesuai dengan kemiripan pada nilai variabel kesehatan hati. Dan selanjutnya saya akan memberi penjelasan kesimpulan dari pengolahan data mining ini adalah dataset ILPD berhasil diolah menggunakan metode clustering mampu mengelompokkan pasien berdasarkan kondisi kesehatan hati secara efektif. Terima kasih. Cukup sekian presentasi
yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat mudah dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys. Bye bye.